Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 12 mau mempresentasikan final project PIBD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zikra Kamilia Faiha dengan NIM L02255055 dan teman saya. Liva Pramajida dengan NIM L022514. Nah, oke, jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan final project mata kuliah pengantar dan implementasi basis data. Nah, eh kita langsung aja ke yang pertama yaitu database requirement. Nah, database ini kami rancang untuk menyimpan dan mengelola sistem logistik nasional Indonesia yang mengacu pada Perpres nomor 26 tahun 2012 dengan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional. Nah, secara garis besar, database ini menggambarkan aliran komoditas mulai dari pencatatan produksi dan pengadaan, masuk ke fasilitas penyimpanan, pengelolaan stok, disalurkan lewat pengiriman, sampai akhirnya tercatat sebagai konsumsi di wilayah tujuan. Ada beberapa batasan yang kami tetapkan agar ruang lingkup tetap fokus. Yang pertama, wilayah hanya sampai tingkat provinsi, tidak sampai kabupaten atau kota. Yang kedua, konsumen tidak direpresentasikan sebagai individu, melainkan sebagai konsumen agregat provinsi. Jadi lebih ke analisis regional. Nah, yang ketiga, sistem ini mencakup logistik domestik maupun internasional. Untuk internasional, inten, in, entiti negara digunakan untuk mencatat hasil pengadaan impor atau tujuan ekspor, tapi proses kepabeanan tidak dimodelkan. Nah, yang keempat, fasilitas penyimpanan yang dimodelkan hanya yang relevan dengan komoditas, yaitu gudang kering, cold storage, stockpile, silo, dan tangki penyimpanan. Dari kebutuhan itu, kami mengidentifikasi 16 entitas utama yang akan dijelaskan alurnya melalui ERD. Oke, sebelum masuk ke alur, aku akan jelasin dulu apa yang kita pakai di ERD. Nah, yang kotak biru tuh itu sebagai entitas, terus kotak biru dengan garis ganda itu sebagai weak entity, dan belah ketupat merah itu sebagai relasi, warna hijau itu sebagai atribut dari masing-masing entitas, dan angkanya itu di sisi relasi itu menunjukkan kardinalitas. Nah, oke, yang pertama kita ke bagian entity komoditas dulu. Nah, komoditas itu inti dari seluruh sistem ini. Jadi hampir semua entitas lain itu berhubungan dengan komoditas, baik itu produksi, stok, pengadaan, harga, maupun konsumsi. Nah, atribut di komoditas ini meliputi ID komoditas, nama komoditas, satuan, jenis komoditas, sifat komoditas, dan masa simpan. Selanjutnya, belum. Terus di komoditas itu juga ada relasi mendukung produksi. Nah, relasi mendukung produksi itu bersifat rekursif di komoditas. Artinya satu komoditas itu bisa menjadi bahan pendukung untuk memproduksi komoditas lain. Misalnya kayak kayak pupuk itu bisa menjadi pendukung produksi padi kan. Nah, lanjut ke pengadaan. Nah, Nah, di pengadaan itu dia mencatat kapan komoditas pertama kali masuk ke sistem. Satu pengadaan itu melibatkan satu komoditas yang diadakan oleh satu negara asal, bisa Indonesia untuk domestik atau negara lain untuk impor. Dan satu fasilitas logistik sebagai tempat penyimpanan dan satu pelaku logistik yang melakukan pengadaan. Nah, sejajar dengan pengadaan, ada dua entitas pencatat lain yang terhubung ke komoditas. Ada data produksi dan harga komoditas. Mana dia? Nah, di harga komoditas itu, dia buat nyatet perkembangan harga komoditas per wilayah, per periode, dengan relasi yang sama terhubung ke komoditas dan provinsi. Nah, kalau di data produksi, itu dia mencatat volume produksi suatu komoditas di suatu provinsi pada periode tertentu. Relasinya, setiap data produksi dikerjakan oleh satu pelaku logistik berlokasi di satu provinsi dan menghasilkan satu jenis komoditas. Nah, komoditas yang udah disimpan di fasilitas logistik, di fasilitas logistik itu dimiliki oleh satu pelaku logistik. Nah, di fasilitas logistik itu juga punya 5 subtype. Ini tuh bagian spesialisasi di IRD kita.
menggunakan pendekatan superclass dan subclass. Yang pertama tuh ada gudang kering. Nah, ini tuh untuk komoditas kering punya atribut sistem ventilasi dan luas bangunan. Yang kedua, cold storage. Itu komoditas yang butuh suhu dingin, punya sistem pendingin, suhu minimum, dan suhu maksimum. Yang ketiga, ada stockpile. Itu buat komoditas curah seperti batu bara, dan punya atribut jenis permukaan, sistem drainase, dan metode penumpukan. Yang keempat, ada silo. Ini tuh untuk biji-bijian, dan punya atribut batas kadar air, sistem aerasi. Yang terakhir itu ada tangki penyimpanan. Nah, ini tuh untuk cairan atau gas dan punya atribut volume dan tekanan operasional. Lalu ada stok, dia sebagai weak entity. Jadi stok itu mencatat beberapa jumlah komoditas tertentu yang tersimpan di fasilitas tertentu pada periode tertentu. Nah, di stok ini tuh dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa keduanya. Lanjut ke penyaluran dan pengiriman. Nah, setelah tersimpan, komoditas kemudian disalurkan. Entitas penyaluran ini mencatat rencana distribusi komoditas bisa ke dalam negeri maupun ekspor ke negara tertentu. Penyaluran ini juga terhubung ke komoditas dan negara tujuan. Satu penyaluran bisa direalisasikan melalui satu atau banyak pengiriman. Nah, di pengiriman itu apa ya, kayak kejadian fisik perpindahan komoditas dengan atribut tanggal kirim, tanggal terima, jumlah kirim, status pengiriman, dan durasi kirim. Nah, satu pengiriman itu menggunakan satu transportasi yang mencatat jenis kendaraan, nomor kendaraan, dan kapasitas angkut, serta dioperasikan oleh satu pelaku logistik. Dan satu pengiriman itu juga melewati satu rute distribusi yang menghubungkan provinsi asal ke provinsi tujuan dan mencatat jenis jalur dan estimasi waktu tempuh. Lanjut ke IRD, entity konsumsi. Nah, di ujung rantai ini tuh ada konsumsi, yaitu entity konsumen agregat. Dia tuh merepresentasikan kelompok konsumen di tingkat provinsi. Tapi provinsi berarti agregat per wilayah dengan atribut nama agregat dan jumlah penduduk. Nah, data konsumsi mencatat beberapa banyak komoditas tertentu yang dikonsumsi oleh konsumen agregat tersebut pada suatu periode. Ada juga atribut konsumsi per kapita yang bisa digunakan untuk analisis perbandingan antar wilayah. Terakhir, di ERD, kita ada entity pelaku logistik yang muncul di banyak titik sebagai pihak yang melakukan pengadaan, mencatat produksi, mengoperasikan mengoperasikan transportasi dan mengelola fasilitas. Karena satu pelaku itu bisa punya banyak peran, misalnya misalnya tuh sebagai produsen sekaligus distributor. Nah, kita tuh memodelkan relasinya lewat memiliki peran sebagai tabel junction yang menghubungkan pelaku logistik dengan peran pelaku, dan kami menggunakan pendekatan ini karena satu pelaku logistik itu dapat menjalankan lebih dari satu fungsi dalam sistem logistik nasional dengan memisahkan data pelaku dan data peran. Sistem ini juga menjadi lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi sebagai kombinasi peran tanpa perlu membuat tabel pelaku yang berbeda-beda. Jadi, jadi dari ERD ini dapat terlihat bahwa database kita tuh nggak hanya nyimpen data komoditas, tetapi juga mampu menggambarkan aliran logistik secara lengkap, mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi. Nah, selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana model itu diterjemahkan menjadi tabel-tabel relasional dan diimplementasikan dalam SQL. Kemudian kita masuk ke tahap mapping, yaitu proses menerjemahkan IAD yang sudah dijelaskan tadi ke bentuk tabel-tabel relasional yang siap diimplementasikan dalam SQL. Dalam proses mapping ini penting karena ERD adalah model konseptual. Dia menggambarkan apa yang ingin kita simpan dan bagaimana entitas-entitas saling terhubung. Tapi database tidak bisa langsung membaca ERD, maka kita perlu mengubahnya menjadi skema relasional berupa tabel dengan kolom primary key dan foreign key yang konkret. Nah, di sini kami mengikuti 9 langkah mapping standar. Tidak semua langkah menghasilkan perubahan di sistem kami. Nah, di sini saya akan jelaskan langkah-langkah yang relevan dan mengapa keputusan desainnya dibuat seperti itu. Yang pertama ada mapping untuk regular entity type. Nah,
Ini langkah pertama dengan memetakan semua entitas reguler menjadi tabel. Nah, setiap entitas reguler langsung menjadi satu tabel dan setiap atributnya menjadi kolom. Contohnya di entitas komoditas menjadi tabel dengan kolom ID komoditas sebagai primary key, lalu nama komoditas, jenis komoditas, sifat komoditas, satuan, dan masa simpan. Kemudian ada entitas negara dengan ID negara dengan sebagai primary key, lalu nama negara, kode ISO 2 dan kode ISO 3 sebagai atribut. Pada langkah ini, tabel-tabel yang terbentuk berdiri sendiri dulu. Belum ada hubungan antar tabel. Hubungan itu baru ditambahkan di langkah-langkah berikutnya melalui foreign key. Total ada 14 entitas reguler yang dipetakan di langkah ini, mulai dari komoditas, negara, fasilitas logistik, pengadaan, penyaluran, pengiriman, transportasi, rute distribusi, data produksi, harga komoditas, konsumen agregat, dan data konsumsi. Yang kedua, step kedua, ini kita memetakan entitas lemah di sistem kami. Nah, satu-satunya weak entity di sistem kami adalah stok. Karena stok tidak punya identitas sendiri, primary key-nya dibentuk dari kombinasi atribut miliknya sendiri, yaitu periode, ditambah foreign key dari kedua entitas yang dia bergantung padanya, yaitu ID fasilitas dari fasilitas logistik dan ID komoditas dari komoditas. Jadi primary key stock adalah periode, ID fasilitas, dan ID komoditas. Ini berarti satu baris stok secara unik diidentifikasi oleh komoditas apa, disimpan di fasilitas mana, pada periode kapan. Tidak ada ID tunggal seperti ID stok, dan memang tidak diperlukan, karena sudah cukup ketiganya. Di sini untuk step 3 kami tidak memiliki kardinalitas satu satu pada ID, sehingga kita lanjut ke step 4. Untuk step 4, kita menangani relasi satu ke banyak, dan ini akan ada cukup banyak perubahan. Di sini, foreign key selalu ditempatkan di sisi yang banyak, di sisi yang N, yaitu di tabel yang bisa punya banyak baris yang merujuk ke satu baris di tabel lain. Di sini untuk contohnya ada di provinsi, kita menempatkan kolom foreign key dalam di negara, karena satu negara memiliki banyak provinsi, maka setiap baris provinsi perlu tahu negara mana yang membawanya. Kemudian di sini ada fasilitas logistik. Logistik, di mana kita ada FKID pelaku, karena satu pelaku logistik bisa mengelola banyak fasilitas. Di sini untuk pengiriman kita ada 3 foreign key, yaitu foreign key ID penyaluran, foreign key ID transportasi, dan foreign key ID route, karena penyaluran bisa direalisasikan lewat banyak pengiriman. Kemudian satu transportasi bisa digunakan di banyak pengiriman, dan satu rute bisa dilalui banyak pengiriman. Kemudian di rute distribusi mendapat 2 Frankie ya, tadi tabel provinsi, yaitu FK provinsi asal dan FK pada provinsi tujuan. Karena satu rute menghubungkan 2 provinsi yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya di mapping binary end to end, banyak ke banyak, kita tidak bisa merepresentasikan hanya dengan Frankie di salah satu tabel. Kita butuh tabel baru yang berfungsi sebagai penghubung. Di sistem kami ada 2 relasi M to M. Yang pertama ada di memiliki peran, di mana itu menghubungkan pelaku logistik dan peran pelaku. Primary key-nya adalah gabungan ID pelaku dan ID peran. Di sini artinya satu kombinasi pelaku peran hanya boleh muncul sekali, tapi satu pelaku boleh punya banyak baris di tabel ini dengan ID peran yang berbeda-beda. Yang kedua ada mendukung produksi. Ini itu relasi rekursif yang ada di tabel IRD yang di entitas komoditas. Primary key-nya adalah gabungan ID komoditas utama dan ID komoditas pendukung. Satu komoditas utama hanya bisa punya banyak komoditas pendukung, dan satu komoditas bisa menjadi pendukung untuk banyak komoditas lain. Untuk kita melihatkan step 6 dan step 7 karena kita tidak memilikinya dalam IRD. Nah, untuk step ke-8, kita menangani spesialisasi, yaitu hubungan superclass dan subclass yang ada di entitas fasilitas logistik.
Kami memilih pendekatan multiple relation with superclass and subclass. Artinya tabel fasilitas logistik, fasilitas logistik tetap ada dan menyimpan atribut umum seperti ID fasilitas, nama fasilitas, kapasitas, dan FKID pelaku. Kemudian masing-masing subtype mempunyai tabel sendiri, yaitu gudang kering, cold storage, stockpile, silo, dan tangki penyimpanan, yang hanya menyimpan atribut khusus masing-masing ID fasilitas di tabel subtype ini sekaligus menjadi primary key dan foreign key yang merujuk ke fasilitas logistik. Di sini dipilih karena atribut tiap jenis fasilitas sangat berbeda-beda, seperti cold storage membutuhkan sistem pendingin suhu minimum dan suhu maksimum, sedangkan di sini gudang kering membutuhkan sistem ventilasi dan luas bangunan. Stockpile menggunakan jenis permukaan, sistem drainase, dan metode penumpukan. Di sini kita menggunakan batas air dan sistem aerasi. Sedangkan di tangki penyimpanan kita menggunakan volume dan tekanan operasional. Kalau disatukan dalam satu bentuk tabel, akan banyak kolom dan nol untuk baris yang tidak relevan. Nah, dengan memisahkannya masing-masing tabel seperti ini, tabel jadi lebih bersih dan very lebih efisien. Nah, selanjutnya kita lanjut ke implementasi SQL. Nah, sekarang kita masuk ke bagian implementasi. Di sini saya akan menjelaskan struktur tabel-tabel yang terbentuk dari hasil mapping tadi berdasarkan diagram SQL ini. Nah, kalau kita lihat dari diagram SQL ini, kita bisa melihat ada 23 tabel yang terbentuk beserta relasinya. Nah, garis-garis yang menghubungkan antar tabel itu merepresentasikan relasi lewat foreign key dan berbeda dengan IRD yang menggunakan belah ketupat sebagai simbol relasi. Di diagram SQL ini, relasi sudah masuk ke dalam tabel sebagai kolom foreign key yang konkret. Nah, kalau kita perhatikan posisi tabel-tabel di diagram ini, di pojok kiri itu ada komoditas dan mendukung produksi, terus komoditas itu menjadi titik-titik yang paling banyak dihubung ke tabel lain. Bisa dilihat dari banyaknya garis yang keluar dari tabel komoditas itu ke berbagai arah diagram. Terus di bagian tengah atas itu ada tabel pencatatan data, kayak harga komoditas, data produksi, dan di atasnya sendiri tuh ada data konsumsi dan konsumen agregat. Nah, tabel-tabel itu tuh semuanya terhubung ke provinsi yang posisinya berada di tengah atas. Nah, itu tengah atas karena data produksi, harga, dan konsumsi semuanya itu dikaitkan dengan provinsi. Terus di bagian bawah tengah itu ada pelaku logistik memiliki peran dan peran pelaku yang mengelompokkan bersama. Jadi posisinya tuh di tengah bawah, dia mencerminkan bahwa pelaku logistik itu terhubung ke atas ke banyak tabel, ke pengadaan fasilitas transportasi maupun data produksi. Lalu di sisi kanan itu terdapat kelompok fasilitas penyimpanan yang terdiri dari fasilitas logistik sebagai tabel induk dengan 4 subtabelnya yang mengompok di sekitarnya kayak cold storage di kanan atas, terus tangki penyimpanan, stockpile dan gudang kering di bawahnya. Nah, sementara silo dan stok itu berada di pojok kanan atas. Nah, eh apa namanya? Sekarang tuh kita coba perhatikan ke tabel pengiriman di bagian tengah. Pengirimkan. Nah, tabel ini tuh menerima garis masuk dari 3 tabel sekaligus menerima 3 tabel sekaligus. Itu ada penyaluran, transportasi, dan rute distribusi. Artinya tiap satu baris pengiriman pasti punya referensi ketiga tabel tersebut. Nah, penyaluran itu direalisasikan dengan kendaraan apa yang digunakan dan rute mana yang dilalui. Lalu perhatikan ke kelompok fasilitas di kanan, yang fasilitas logistik. Nah, fasilitas logistik kan tadi dihubungkan ke 4 subtabelnya dengan garis yang menunjukkan hubungan superclass
superclass subclass yang dimana setiap subtable itu hanya punya satu kolom yaitu ID fasilitas yang sekaligus menjadi primary key dan foreign key yang merujuk ke fasilitas logistik. Nah, kalau kita telusuri alurnya, diagram ini tuh datanya tuh mengalir dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Jadi kayak dimulai dari komoditas tuh yang sebelah kiri, masuk ke sistem lewat pengadaan yang terhubung ke fasilitas logistik di sebelah kanan. Jumlah komoditas yang tersimpan itu dipantau lewat stok di pojok kanan atas. Kemudian komoditas itu disalurkan lewat penyaluran yang ada di tengah, lalu direalisasikan melalui pengiriman yang menggunakan transportasi dan rute distribusi. Nah, di sisi atas itu ada data konsumsi yang mencatat semua alur ini. Nah, pola ini tuh konsisten, kayak contoh yang udah tadi disebutin. Oke, baik itu tadi penjelasan dari kami, mulai dari database requirement, cara membaca IAD beserta alurnya, proses mapping ke relational model, hingga implementasi SQL-nya. Nah, database sistem logistik nasional ini dirancang untuk bisa menjawab kebutuhan analisis rantai pasok komoditas strategis Indonesia secara komprehensif dari hulu produksi hingga hilir konsumsi. Nah, demikian presentasi dari kelompok 12. Apabila terdapat eh, kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.